Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan. Umat-umat kesayangan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi dia, saudara. Terima kasih. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Biar jemaat Tuhan saja katakan firman-Mu beri pengharapan, mampukan lewati angkat suaramu, katakan saudara. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, sucikan kami itu, menyucikan hati dan pikiranku,
menjadikan harta kesayangan. Sekarang kita bangkit berdiri sama-sama, angkat pujian bagi Tuhan. Saudara katakan, oh, firman-Mu ceritakan kasih-Mu menyucikan hati, dan pikiranku, menjadikan berkat, menjadikan berkat, kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan, saudara. Saya undang hamba, katakan, firman-Mu ceritakan kasih-Mu menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat, kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Sampai kami menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Sama-sama nyatakan saja, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak, sambil kita merenungkan mengapa peristiwa-peristiwa terjadi minggu-minggu ini di tempat di negara kita. Bukankah itu karena di dalam hidup kita masing-masing ada peperangan yang besar di dalam pikiran kita. Ketika kita kalah dengan peperangan dalam pikiran kita, sehingga kita menjadi egois, mementingkan diri sendiri, penuh dengan kebencian atau ambisi dan sebagainya. Disitulah timbul percekcokan dan timbullah namanya perselisihan. Ketika damai itu datang dalam hidup kita, ketika kebenaran itu muncul dalam hidup kita, ketika iman kita mulai bangun kembali, disitulah kita punya satu kesadaran bahwa kita ini harus menjadi pendamai. Berdoa supaya ada perdamaian. Bukan kita ikut kiri kanan membuat suasana menjadi panas. Tapi jadilah pendamai-pendamai. Demikian dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan sebagainya. Mengapa timbul perselisihan? Itulah peperangan yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Sehingga kita tidak mau kalah. Akhirnya kita kemudian melakukan sesuatu
dan tindakan-tindakan kita lupa bahwa kita harus mengalah, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang dalam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Dalam pekerjaan mereka yang mengalami masalah, dalam karir, studi, keuangan, keluarga, iman rohani mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan kemampuan, hikmat, jalan keluar, dan pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk supaya ada damai di negara kami ini. Supaya ada damai di kota kami, ada damai di rumah kami, ada damai di hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan menjadikan sesuatu yang baru, memberikan pengharapan, memberikan masa depan, kekuatan dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bacakan yaitu Mega Project Karakter Kristus. Dan minggu ini kita akan membaca bersama-sama tentang karakter Kristus yang di hari Senin. Untuk minggu depan kita akan bicara karakter Kristus hari Selasa dan seterusnya. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kalau kita melihat karakter Kristus yang hari ini bukan satu kebetulan bagi kita semua untuk belajar. Yaitu kita perlu namanya lemah lembut, yaitu dalam perkataan, dalam kehidupan kita. Lemah lembut itu bukan berarti ngomongnya halus saja, tetapi kita harus namanya luas, tetapi juga tegas. Artinya kita memberikan satu pengarahan yang baik, namun dengan jelas dan dengan baik. Bukan berarti kita ini tidak punya prinsip. Nah, kerap kali kalau kita melihat juga dalam kehidupan kita, yaitu kenapa terjadinya banyak masalah terjadi di kehidupan kita atau di sekitar kita, di negara kita atau di mana saja. Karena kita lupa untuk menjadi hamba bagi yang lainnya. Kita lupa untuk menjadi hamba dari kebenaran itu. Kita telah dipisahkan dari hamba kejahatan menjadi hamba kebenaran. Sehingga kita harus mengabdikan diri kita sebaik mungkin untuk kebenaran itu. Kebenaran bukan berbicara tentang namanya kekuatan, kekerasan, perkelahian. Tapi kebenaran itu berbicara tentang dia harus menjadi teladan, menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Menyadarkan banyak orang bahwa ada Tuhan yang mengatur dunia ini. Kita telah dilepaskan, dibebaskan dari hamba dunia, yaitu penuh dengan hura-hura, ambisi, egois, sehingga terjadilah seperti sekarang ini perselisihan antar kita, yaitu maksudnya antar suami istri, keluarga, antar suku, dan sebagainya. Nah, kita juga tahu bahwa hidup itu harus damai. Nah, kalau kita tidak damai, itu namanya saudara kita bukan anak-anak Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, loh aku ini kan punya iman. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu aku punya. Tunggu dulu. Tuhan Yesus memang mati untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Tetapi bagaimana menyelamatkan kita? Kalau dia tidak berkorban untuk mendamaikan kita dengan Allah. Karena untuk mendamaikan kita dengan Allah, makanya dia berkorban. Nah, korban itu satu-satunya untuk menebus dosa kita.
Dengan menebus itulah perdamaian itu ada. Sehingga orang-orang Kristen kerap kali lupa bahwa Yesus itu Raja Damai. Jadi bukan kita punya iman saja terus kita merasa selamat, kita punya berkat, kita bikin mujizat gitu. Tapi kita lupa bahwa damai itu berkat yang terbesar. Kita lupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa iman yang kita punya itu bukan tujuan supaya kita bicara mengenai berkat, mujizat, ritual. Tapi iman itu harus melahirkan yang namanya kasih untuk berdamai. Kalau kita punya iman, kita harus belajar untuk mendamaikan orang dengan orang, membawa orang datang kepada Tuhan supaya didamaikan dengan Allah melalui darah Yesus. Jadi kekristenan itu intinya adalah damai. Amin. Walaupun kita diberkati, kita punya mujizat, intinya adalah damai. Buat apa kita diberkati? Kita punya mujizat. Akhirnya kita menjadi orang yaitu membuat iri orang lain. Terus kita hura-hura, menyakiti hati orang lain. Bukannya kita menjadi pendamai, tapi kita menimbulkan pertikaian dan iri hati. Sebab itu iman itu memang harus tumbuh. Tumbuhnya itu kepada kebenaran. Kebenaran itu mendatangkan damai sejahtera. Itu firman ada semuanya. Jadi kalau saudara kita hidup dalam kebenaran, tapi terus kita di dalam ego kita. Kita dalam kebenaran, tetapi kita terus tidak punya damai sejahtera. Maka kita tidak akan pernah menjadi berkat. Kita menjadi orang yang ritual saja. Pada tahun 2005, Desember, waktu tsunami Aceh. Ya kurang lebih seperti itu. Betul ya? Ya mungkin betul ya saudara. 2005 ya. Saya tulis buku itu. Waktu itu, waktu tsunami Aceh itu, Desember. Saya malam itu bermimpi. Bermimpi dan nama saya dipanggil. Frankie begitu. Saya mendengar. Kemudian Tuhan berkata, lihat Indonesia. Dari Sabang saya lihat seperti peta sampai ke Merauke. Dan Tuhan tunjukkan iblis telah bangkit. Saya melihat setiap kota kabupaten itu iblis itu bangkit. Kemudian Tuhan katakan perangi iblis. Perangi iblis. Itu yang membuat saudara saya itu keliling Indonesia. Untuk apa? Untuk seminar hamba Tuhan. Nah dari situlah kemudian saya berpikir bukan cuma mendoakan mereka. Tapi saat itu Tuhan ajar kepada saya untuk mengumpulkan banyak hamba Tuhan dari seluruh Indonesia. Saya keliling dari satu kota ke kota lain. Untuk berbicara tentang kebenaran. Ternyata yang kita perangi itu adalah perangi pikiran kita masing-masing. Inilah medan peperangan yang besar. Bukan kita pergi ke kuburan, ngusir setan-setan. Tapi setan yang paling jahat itu ada di pikiran kita. Dan ini yang membuat kita berkelahi dengan orang lain. Gak terima dan semuanya di sini medannya. Perkelahian yang terjadi di depan itu karena di sini dimulainya. Sehingga kita harus memerangi setiap hari pikiran ini. Inilah medan peperangan sesungguhnya di tempat ini. Sehingga Tuhan berkata, perangi iblis. Kita membawa acara-acara itu. Kita membawa hamba-hamba Tuhan untuk bicara tentang kebenaran. Supaya kita ini bukan hanya cuman percaya Tuhan. Tapi setiap saat kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib untuk memerangi pikiran-pikiran yang tidak baik ini yang datang dalam hidup kita.
Dan itu sampai mati pun kita harus memerangi. Bisa kecewa sama Tuhan. Bisa juga jenuh pelayanan. Bisa kekhawatiran, ketakutan. Dan bisa mungkin serakah, amarah. Nah itu terus diperangi. Tidak mungkin kita lepas dari itu. Saya juga kemudian mendapatkan juga satu visi. Yaitu penglihatan mimpi. Ini mengingat ada kejadian yang di Indonesia. Makanya saya ceritakan ini dulu saudara. Dan Tuhan katakan apa? Ketika iblis bangkit itu perangi. Akan ada bencana. Gitu. Huru hara. Kelaparan dan semua akan terjadi bertubi-tubi di Indonesia. Sampai Indonesia mengalami perpecahan. Itu sudah saya tulis dalam buku saya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita tidak mau untuk memerangi pikiran kita masing-masing. Itu akan terjadi perkelahian besar. Kita harus memulai dengan diri kita masing-masing. Keluarga kita, lingkungan kita. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa saya katakan medan pikiran? Karena satu saat saya itu dapat mimpi juga dari Tuhan. Satu ruangan yang besar. Megah. Tetapi di depannya ada satu kamar yang tertutup dengan 2 pintu. Saya melihat ada seorang penjaga yang hilir mudik. Ini saya katakan benar. Di atas mimbar saya katakan saya harus bersaksi dengan benar Bapak Ibu. Dan sudah saya tulis dalam buku saya, sudah saya edarkan ke banyak sekali hamba Tuhan dan seminar hamba Tuhan. Dan kemudian Tuhan tuh menuntun saya masuk ke pintu itu. Orang yang jalan tidak bisa melihat saya. Pintu terbuka pun dia tidak melihatnya. Saya masuk di ruangan yang megah mewah. Ada pintu ada meja yang menghadap ke pintu. Tapi orang yang duduk di meja ini tidak menghadap ke mejanya. Tapi menghadap ke belakang ada kaca pemandangan taman di situ. Kemudian Tuhan tunjukkan meja. Mejanya cukup besar. Ada banyak kertas tertulis di situ. Ada juga sampah-sampah kertas yang sudah dibuang. Dan saya melihat nama-nama itu walaupun mejanya seperti itu, tapi sepertinya semua nama ada di situ. Termasuk nama gereja, nama pendeta, nama pokoknya banyak lah. Setelah itu Tuhan bawa saya keluar dan berkata, yang kamu hadapin itu adalah iblis principalities. Itu Efesus pasal 6. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu tingkat paling rendah. Melawan penghulu-penghulu. Itu tingkat ke atasnya. Melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan principalities. Itu prinsip-prinsip. Dan Tuhan katakan itulah namamu. Nama gereja, nama pendeta, nama ini, nama itu semua ada. Nah, setan taruh kepada kita pikiran yang berbeda dengan teman kita. Sehingga kita mulai berkelahi, berdebat. Nah, itulah timbulnya pertengkaran. Suami istri juga sama. Mendengarkan firman Tuhan tentang damai. Pulang bisa berkelahi. Gara-gara membahas tentang perdamaian. Yang satu berdamai menurut prinsip ini. Yang satu berdamai menurut prinsip ini. Bukannya kuncinya damai. Tetapi diolah di sini. Berkelahinya di sini. Lah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita di seluruh dunia. Makanya mengapa terjadi peperangan. Perkelahian. Dan gereja ini menjadi patron. Amin. Patron. Kita berbeda. Laki perempuan. Muda, kecil, besar, tua, pandai, bodoh, kaya, miskin, budaya, suku berbeda.
namun kita menjadi satu. Supaya menjadi patron bagi dunia ini loh gereja. Berbeda semua. Pandangannya berbeda, pendidikannya berbeda. Tapi mereka rukun dan damai. Di keluarga kita juga sama. Sehingga orang melihat itu ada Tuhan. Jadi kita jangan menunjukkan simbol kekristenan kita. Wah, di gereja ini aku diberkati. Aku punya iman. Aku punya, tidak perlu saudara. Tunjukkan Kristus di dalam kehidupan saudara. Bukan menunjukkan pendetaku, gerejaku, gedungku, tidak perlu. Wah, saudara mungkin punya kekayaan besar. Punya gedung gereja megah. Punya pendeta yang sangat terkenal seluruh dunia. Tunjukkan Kristus di dalam hidupmu. Itu paling benar. Karena semua pendeta suatu hari juga akan mati. Gitu. Tetapi Kristus itu tetap selama-lamanya. Ayolah kita berubah. Supaya kita ini betul-betul berubah. Jangan sampai saudara iman kita tuh cuma berkata, oh aku selamat, tetap selamat. Selamatmu belum tentu, gak usah ribut. Gitu. Keselamatan itu datang dari Allah. Melalui didamaikan manusia dengan Allah. Itu ada ayatnya. Jadi intinya itu Yesus itu mendamaikan. Jadi hidup itu adalah perdamaian. Suami istri kalau berdamai. Semua kalau berdamai, berkat itu datang. Amin. Berdamai itu bukan berarti tidak ada perselisihan. Tetapi satu menerima, gitu. Satu mengalah, satu mengerti, satu menghormati, akhirnya saling menghormati. Gereja itu bukan bicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita saja. Tentang perilaku hidup ini. Bahwa kita menjadi wakil duta-duta Kristus di gereja. Sehingga kita boleh memberi terang di dunia. Bukan menceritakan tentang doktrin kita. Menceritakan tentang pandangan tafsiran kita. Tetapi kita menceritakan tentang kebaikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah itulah yang harus kita lakukan. Itulah peperangan yang ada pikiran kita. Ketika kita diberkati, kita menjadi sombong atau arogan, kita harus kalahkan. Ketika kita nggak dapat berkat, kita berkeluh kesah, kita mesti kalahkan. Ketika ada huru hara, kita takut khawatir, kita mesti kalahkan. Takut itu normal, tapi jangan sampai kita berkelebihan. Ada Tuhan yang melindungi kita, asal kita ada di jalan Tuhan. Tuhan itu maha tahu semuanya. Apa yang terjadi? Di zamannya Musa, Tuhan sudah bicara kepada Abraham. Abraham dibuat tidur dan Tuhan berkata dalam mimpi, 400 tahun kemudian, bangsamu akan diperbudak. Dan aku akan memunculkan tokoh untuk membawa kembali. Luar biasa. Loh kenapa Tuhan kok izinkan diperbudak? Gitu. Kok rasanya kita punya masalah? Tanpa diperbudak, kita tidak pernah melihat laut terbelah menjadi dua. Kita tidak akan melihat kuasa Tuhan yang besar. Kita tidak akan lihat namanya tabernakel kemah suci. Kita tidak akan pernah lihat tiang awan, tiang api. Itu Tuhan tunjukkan semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara punya masalah, persoalan, tantangan. Gitu. Ya kita tetap berjuang. Tetapi ingat ada Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan? Dia maha tahu. Ketika kita menerima order, dia tahu celaka apa tidak, dia tahu. Kadang dia hindari kita nggak tahu, kadang dia larang kita nggak tahu, kadang dibiarkan ada rencana di baliknya. Yusuf itu mengalami masalah. Sampai terakhir kali masuk penjara. Kenapa Tuhan izinkan? Dari penjara lah jalannya untuk jadi Perdana Menteri. Ishak di dalam kelaparan. Kenapa? Di tengah kelaparan itulah di tahun itu juga dia pergi ke Gerar. Dibuat menjadi lebih berhasil. Amin. Setiap orang itu pasti melewati masalah.
Tetapi jangan melihat masalah itu besar. Tapi Tuhan itu maha tahu dan maha hadir. Amin. Dia tetap akan turut bekerja dalam hidup kita. Bangkitkan imanmu. Supaya jangan kita takut khawatir. Kita marah di rumah. Kita menjadi heboh di tempat lain. Percayalah. Dunia ini ada yang mengaturnya. Orang jahat pun semena-mena. Satu saat akan dihukum Tuhan sendiri dengan cara Tuhan. Sehingga pembalasan bukan hak kita. Tapi hak Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi tidak bisa Pak. Itu tugasnya pemerintah, pejabat. Tugas kita berdoa. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Dibiarkan orang jahat itu dibiarkan terus. Kok rasanya nggak dihukum-hukum? Ada kalanya seperti Firaun. 9 tulah dikasih masih nggak bertobat. Tulah ke-10 belum bertobat. Ternyata Tuhan mau tenggelamkan dia di laut. Mujizat itu membawa Musa keluar. Tapi menenggelamkan musuhnya. Amin. Di sini kita harus belajar. Makanya kita lihat tema hari ini. Mengenal Tuhan bukan musuh salib. Mengenal Tuhan bukan musuh salib. Loh Pak, kita enggak musuh salib. Saya kenal Tuhan Pak. Kalau kenal Tuhan bukan musuh salib. Tapi saya enggak. Kalau kita tidak menyalibkan pikiran kita, kita ini sudah tidak kenal Tuhan. Amin. Pikiran ini loh medan perangnya. Kebencian, sakit hati. Kalau nggak disalibkan, nggak kenal Tuhan. Bagaimana orang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan itu nggak ada di dunia ini. Itu nggak normal. Kalau nggak disalib pikiran kita di sini, kita bukan salib untuk nebus dosa orang, bukan. Tapi menyalibkan pikiran kita ini loh yang nggak masuk akal. Masa orang jahat berapa kali mesti kita baik Pak? Itu mesti dilawan pikiran kita. Disalibkan supaya kita mengenal Tuhan. Itulah inti ajaran yang luar biasa. Makanya kita lihat dulu. Poin pertama, taat beragama namun tidak kenal Tuhan. Loh kok ada Pak? Ada. Gitu loh. Taat beragama tapi tidak kenal Tuhan. Banyak. Coba kita lihat banyak pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang Kristen yang taat. Tapi di gereja, gitu loh, bisa menipu orang. Gitu loh. Bisa merusak, dosa itu pasti ada. Tapi kalau habit itu susah. Kita bisa saja jatuh. Namanya manusia bisa tersandung. Tapi kalau setiap saat jatuh-jatuh itu memang sudah habit. Kakinya memang sudah tidak beres. Gitu loh. Nah inilah yang kita harus bisa memaafkan orang juga. Tapi harus juga dengan berpikir dengan jernih. Contohnya Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6. Saya kasih contoh. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dia menghadap imam besar. Dia orang yang taat beragama. Dan meminta surat kuasa dari badannya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini orang yang taat beragama. Tapi tidak mengenal Tuhan. Padahal dia itu dilahirkan sebagai, dia dibesarkan sebagai orang Farisi. Ahli Taurat yang hebat. Yang mengenal dan dia memang sudah betul-betul mengikuti dengan garis keras di dalam imannya dia yang luar biasa taat kepada Tuhan. Tapi tidak kenal. Itulah menunjukkan orang-orang yang hanya membanggakan ritual. Tahu ritualnya? Aku setiap hari doa sekian.
Aku setiap ibadah sekian, aku ini ibadah di sini, aku lakukan ini. Sudah waktu sekarang ini bukan taat beragamanya, bukan ritualnya yang kita mulai banggakan, itu adalah pengabdian kewajiban. Tapi bagaimana kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Oh, saya tak beragama, tapi gampang sakit hati, gampang tersinggung, gitu loh. Mudah marah, gitu loh. Nah, ini kan berarti taat beragama belum mengenal Tuhan. Belum jahat, dia sudah jahat dulu sama orang lain. Gitu loh. Nah, inilah banyak juga di gereja. Nah, kalau gereja tidak bisa kembali kepada jalan Tuhan ini, ya kita ini selamanya belum mengenal Tuhan. Kita contoh-contoh, kita lihat apa yang kata Paulus kemudian ketika dia mulai berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya dia mengikut Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Apa kata dia kemudian? Setelah dia percaya Tuhan, dia dibuatnya buta dulu ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Maka dia kemudian buta. Dan Tuhan berkata, pergilah ke tempat ini. Kemudian dia jumpa dengan murid Tuhan. Dia diberitahu bahwa ada orang datang itu nanti supaya matanya dibuka kembali. Akhirnya Saulus bertobat menjadi Paulus. Bukan taat beragama, dia mulai kenal Tuhan. Amin. Bukan taat beragama, kenali kebenaran firman Allah. Jangan bangga dengan datang di gereja. Jangan bangga dengan hafal firman. Tapi kalau kita tidak mengenali kebenaran itu dengan baik. Ini apa kata Paulus kemudian. Saulus kemudian menjadi Paulus. Ini kemudian dia setelah percaya melayani, dia mulai mengatakan dengan ayat ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Amin. Mengenal. Karena semuanya menjadi rugi. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ayo di gereja juga sama. Sudah di gereja sekian tahun. Apakah kita sudah memperoleh Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita? Kalau memperoleh mesti harus punya karakter Kristus. Gak mungkin tidak. Kalau saudara berkata, buktinya apa? Ayub juga orang yang saleh. Yang mendoakan setiap pagi anak-anaknya. Orang yang suka berderma. Ketika yang terjadi iblis menghancurkan perusahaannya, usahanya. Membuat anak-anaknya mati. Membuat dia menjadi sakit. Luka-luka semua, gatal semua sampai tubuhnya itu ya seperti itu. Istrinya sampai berkata, masihkah kamu percaya Tuhan? Dia masih percaya Tuhan. Hebat gak dia? Hebat. Tapi di terakhir kalau kita lihat Ayub 42 ayat 5 dan 6. Kalau bisa dibuka gak apa-apa juga. Ya dia katakan, dulu aku kenal Tuhan apa dari kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri melihatnya. Nah, di seluruh negeri itu 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini orang yang hebat saudara. Gitu. Orang yang hebat. Baru kenal setelah dia punya masalah. Terus ayatnya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Jadi dia tidak mau membanggakan lagi kehebatannya. Dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Makanya kemudian dalam ketika dia sudah hancur semuanya. Anaknya mati, tubuhnya luka. Tetapi kemudian Tuhan pulihkan kembali. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ingat saudara, kalau ada titik terendah, jangan pernah putus asa. Pasti akan naik ke atas. Kalau sudah di atas, jangan pernah jumawa. Karena dia bisa turun ke bawah. Mudah-mudahan kalau bisa stabil. Itu sudah hukumnya. Makanya ketika ada mulai terjadi di Jakarta dan di kota-kota Indonesia. Saya WA, ini sudah puncaknya. Kalau sudah puncaknya akan jadi baik. Gitu. Nah, untuk baik itu kan kita perlu supaya mendukung dengan hidup dalam perdamaian. Kalau tidak ya percuma lagi. Hal kedua kita melihat mengenal Tuhan. Jadi taat beragama namun tidak kenal. Nah, tapi ada juga orang kenal tapi tidak mengenal Tuhan. Tapi kita lebih utamakan untuk belajar mengenal Tuhan. Amin. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat 9 sampai 14. Apa kata Paulus? Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat atau ritual agama. Melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ada perdamaian dengan Allah. Yang kukendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Artinya mati apa? Mati daging. Amin. Mati hawa nafsu. Mati ego. Supaya kita menjadi baik, menjadi pendamai bagi banyak orang. Nah kalau saudara seperti ini, kalau mengenal seperti apa kira-kira? Ada contoh yang namanya seorang perwira di Kapernaum. Ketika suatu hari dia mendengar Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, tolonglah hambaku sakit. Tuhan berkata, ayo aku ke rumahmu. Tapi apa kata Kapernaum itu? Kita lihat dulu ayatnya, saudara. Matius pasal 8 ayat 5. Kisah ini perlu kita baca. Jadi supaya kita bisa menangkap kisahnya dengan baik. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Berarti dia tahu Tuhan. Mungkin anggap aja kenal lah. Oh ini hebat ini. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bukan orang yang percaya Tuhan bisa menyembuhkannya, tapi orang yang bisa menempatkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah komando Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, di bawah perintah Tuhan. Amin. Bisa enggak saudara mau di bawah perintah Tuhan? Tidak gampang. Salibkan pikiran. Hendalah engkau menaruh bersama
perasaanmu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai yang harus dipertahankannya. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia dan menjadi hamba. Dan taat sampai mati. Filipi pasal 2. Kalau kita bisa menaruh pikiran yang sama. Dia yang Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba. Kita ini siapa kurang lebih? Kalau kita mau menaruh pikiran perasaan sama, kita akan lebih rendah lagi. Sehingga kita menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih hebat. Kecuali orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah. Kita lihat yang ketiga. Jangan menjadi seteru salib. Jangan menjadi seteru salib. Seteru itu apa? Lawan, musuh. Banyak orang Kristen sekarang menjadi seteru salib. Aku percaya Tuhan, kuasa Tuhan, aku berdoa dan sebagainya yang tadi saya katakan. Tapi dia tidak pernah menyalibkan dagingnya. Dia masih dalam hidup hawa nafsu. Dia masih menjadi orang yang seperti itulah duniawi. Dia lupa untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kita lihat saudara. Filipi pasal 3 ayat 15 sampai 21. Tetap apa yang dikatakan Saulus yang telah menjadi Paulus. Karena itu marilah kita yang sempurna. Berpikir demikian dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal. Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dilanjutkan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi menjadi teladan. Semua teori yang kita khotbahkan, yang kita ajarkan begitu hebat menawan banyak orang. Dengan kata-kata yang indah, yang bagus. Dengan contoh-contoh ilustrasi kisah, wah menawan. 3 jam tidak ngantuk, malah tertarik. Tapi kalau tidak disertai teladan dari pembicaranya, itu cuma teori, tidak akan pernah sempurna. Teori walaupun sederhana, kalau disertai teladan dari pembicaranya, itu menjadi sempurna. Kita lihat ayatnya. Selanjutnya, yang terakhir. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Baik yang menolak Kristus, dan yang di dalam gereja tidak mau menyalibkan dagingnya. Yang terakhir saudara, kita lihat satu gambar ditunjukkan. Mengapa kita harus belajar mengenal Tuhan? Tolong gambarnya kitab itu. Ini berulang-ulang saya sudah sampaikan. Suatu hari saya mendapatkan sebuah mimpi, melihat sebuah kitab yang ada di langit, kemudian ada di depan saya. Dan kemudian kitab itu terbuka, dan seperti ini terbukanya, tapi tidak ada garis, tidak ada titik-titik, tidak ada tulisan-tulis nama ini, tapi yang ada cuma kalimat. 10 kalimat. 10 kalimat. Nah, kalimat yang pertama di sini, itu karena waktu saya lihat itu adalah nama saya, karena saya melihatnya. Kemudian yang di bawah ini semua kalimat firman Allah. Saya tahu itu. Kemudian kitab itu kembali tertutup naik ke atas. Saya melihat ke belakang saya. Ada panjang sekali orang, saya nggak bisa melihat ujungnya. Dan pas di belakang saya ada seorang bapak-bapak. Ya, satu orang satu baris. Saya melihat kepada bapak itu. Pak, mau lihat kitab itu? Iya. Oh, enggak tahu bagaimana saya kok bisa
Apakah itu waktu saya pegang gini, kitab itu turun. Terus di depan saya masih tertutup, bukan terbuka. Waktu saya lihat itu terbuka karena kuasa Tuhan. Itu tertutup, kemudian saya bilang namanya siapa Pak? Ini dengan indeks saya lihat, oh begitu mau saya buka tidak bisa dibuka. Menjadi batu dan kemudian naik ke atas dan saya tidak bisa memegangnya. Ada satu suara berkata, tidak ada seorang pun boleh melihat kitab kehidupan. Jikalau bukan aku yang melihatkannya. Saya hari itu mendapatkan anugerah terbesar Bapak Ibu. Sebelum saya mati boleh melihat itu kemurahan Tuhan yang seumur saya hargai. Sehingga hidup saya mau belajar untuk sepenuhnya sekuat mungkin. Walaupun saya tidak sempurna. Saya ingin membagikan semua ini rahasia Allah yang besar. Jadi jangan berpikir kalau ternyata itu kitab kehidupan. Jangan berpikir, oh aku percaya namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Karena saudara kalau baca dalam Keluaran 32, dalam kitab Mazmur, dalam Wahyu pasal 3 ayat 5. Itu ada 3 ayat, 2 perjanjian lama, 1 perjanjian baru. Yang mengatakan bahwa nama kita bisa terhapus dalam kitab kehidupan. Makanya kita harus melihat 9 ini apa selain nama kita. Salah satunya yang tadi kita sudah bahas. Roh pengenalan akan Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan. Bukan tahu. Bukan cuma kenali Tuhanmu dengan baik. Amin. Kalau kita mengenali Tuhan kita dengan baik. Dia yang Allah jadi manusia. Mau menjadi hamba membasuh kaki kita. Kita harus menaruh pikiran kita yang sama. Kita nggak mungkin kita mati disalib menyelamatkan orang. Kita nggak mungkin kita disalib begini. Yang kita perlu salib daging dan pikiran kita. Supaya kita menjadi pendamai. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Karena kami adalah debu dan abu. Tidak ada sesuatu yang hebat dalam diri kami. Tuhan, kami tahu keselamatan itu kemurahan Tuhan. Kerap kali kami bangga dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami lupa bahwa kami adalah duta-duta Kristus. Sebab itu kami harus membawa perdamaian ini. Supaya setiap orang boleh didamaikan dengan Allah melalui darah Kristus. Biar hari ini kami tidak bangga dengan kuasa mujizat yang ada. Tetapi kami Tuhan ingin membangun. Membawa Engkau sebagai Raja damai di dunia ini. Yang mendamaikan semua orang di dunia ini dengan Bapa di surga. Dan membawa semua orang hidup di dalam damai. Supaya hidup kami boleh menyalipkan semua daging hawa nafsu kami. Biar setiap orang di antara kami bukan tahu taat beragama. Bukan kenal kuasa dan juga mujizatnya. Tapi biar setiap kami Tuhan boleh mengenali Tuhan dengan baik. Dan bukan menjadi seteru salib. Bahkan kami menjadi sahabat karib dari salib itu. Baik salib Kristus yang berkorban untuk kami. Maupun salib untuk diri dan pikiran kami. Supaya kami terus setiap saat. Kami akan menyalibkan daging ketika kami diperlakukan tidak baik. Tidak sopan. Kami tetap belajar untuk baik Tuhan. Karena haknya ada di tangan Tuhan. Mungkin pada saat ini kami di dalam kesendirian kami Tuhan. Tidak ada orang yang peduli pada kami. Bahkan tidak ada orang yang bisa menolong kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus. Kau adalah Tuhan Raja Damai. Berikan damai setiap hati kami Bapa. Damai yang ada Bapa membawakan damai sejahtera itu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak mau menyangkal iman kami kepada Engkau Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ada Engkau bersama kami. Selikkan mata rohani kami Tuhan. Ada Engkau melalui firman-Mu,
melalui khotbah-khotbah yang kami dengar Tuhan, melalui doa-doa kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan, semakin orang yang dapat berubah menjadi lebih baik Bapa di hari-hari kemudian Bapa. Sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Juga menjadikan orang-orang, membawakan damai bagi mereka semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk siang hari ini, Kau layakkan kami semuanya Bapa telah menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Memberkati Pak Fengki Tuhan Yesus, gembala senior kami Tuhan. Yang selalu membawakan rema-rema baru pada kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Supaya kami terus Bapa dibangkitkan, disegarkan Tuhan Yesus roh kami Bapa. Kami tidak stagnasi dalam satu titik Tuhan Yesus. Kami terus berjalan Bapa bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Itu gereja Best, gereja Blessing in Spirit, terutama gereja di IDD ini Bapak, di PIK 2 ini Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Untuk Tuhan memberikan kita berkat itu sangat mudah. Biarlah damai sejahtera itu ada selalu dalam setiap hidup kami. Firman-Nya mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia ini. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Kami bertahan Tuhan, Kau kuatku, teguhkan iman-Mu. Come on church. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan sebab hari ini, sebab hari